Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Studio Nona. Jadi di video kali ini asik. Video kali ini kita record di tanggal 31 Desember tahun 2020. Karena kita nggak keluar rumah, jadi kita mending bikin konten aja seraya nunggu tahun baru tiba. Karena kita juga lagi LDRan dan nggak bisa keluar kemana-mana. Juga kita nggak punya temen yang punya waktu luang, so kita akhirnya memutuskan untuk bikin konten aja. Nah, di video kali ini aku pengen kita ngebahas tentang kenapa sih kita harus ngerantau, apa sih arti ngerantau buat aku, dan menurut aku kenapa kita sebagai mahasiswa atau sebagai anak harus jauh dari rumah. Nah, sebelum kalian melanjutkan untuk menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen. Nah, untuk mendukung channel aku, jangan lupa sertakan saran kalian untuk aku bikin video apa tentang opini-opini di dunia maya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Alasan yang pertama nih ya, tapi sebelum kita masuk ke alasannya ya, kenapa banyak orang yang memilih merantau? Kenapa bahkan ya ada beberapa orang yang mewajibkan dirinya untuk keluar dari rumah, guys. Nah, itu kan mereka pasti punya alasan masing-masing ya. Tapi ini murni pendapat aku kenapa kita harus ngerantau, dan apa yang membedakan kita dengan anak yang merantau dengan anak yang tidak merantau, guys, atau anak yang di rumah aja, tanpa merendahkan orang yang di rumah aja ya, guys. Ini tanpa merendahkan orang yang di rumah aja, karena merantau dan tidak merantau adalah sebuah pilihan. Nah, alasan yang pertama adalah kenapa kita harus ngerantau. Guys, alasan yang pertama adalah karena merantau akan membuat kita tahu diri kita itu siapa. Kenapa merantau membuat kita tahu diri kita itu siapa? Karena gini, saat kita bersama orang tua adalah makhluk lagi ya, jadi dua orang manusia yang pasti punya keinginannya sendiri dan caranya untuk mengatur kita. Tapi tanpa kita sadari, saat kita hidup bersama orang tua, kita itu hidup dengan caranya mereka. Benar nggak? Tanpa kita sadari, saat kita hidup bersama orang tua, itu kita hidup dengan caranya mereka. Benar nggak? Kalau kita melakukan kesalahan sedikit, pasti mereka langsung tegur. Kalau kita misalnya ada apa-apa gitu, pasti mereka yang ngatur. Kalau kita misalnya mau ini mau itu, pasti mereka juga ikut campur tangan. Nah, dengan merantau, kita akan tahu seberapa bisa kita, seberapa jauh kita, dan seberapa kuat kita untuk menjadi diri kita sendiri saat kita tidak bersama orang tua. Misalnya saat bersama orang tua kita males-malesan, nggak mau kerja lah, nggak mau cuci piring, atau nggak mau keluar rumah, atau pengennya manja-manja. Saat kita di tanah rantauan, kita akan lihat diri kita, dan belum tentu kita semalas pada saat di rumah. Benar nggak? Banyak banget anak-anak yang pada saat di rumah itu tuh mereka kayak males-malesan, mereka tuh acuh tak acuh gitu. Cuman pas keluar dari rumah atau hidup sendiri, itu tuh kelihatan mereka kayak rajin kerja, kuat, aktif, produktif, dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa tidak semua orang yang tinggal di rumah itu adalah dirinya sendiri. Jadi maksudnya apa yang kelihatan di rumah itu adalah dia, ataupun apa yang kelihatan di luar itu adalah dia. Jadi semua cover yang ada di muka bumi ini, saat kita melihat manusia lain, itu belum tentu seperti apa yang terlihat, guys. Bisa jadi orang baik keluar, belum tentu baik ke dalam. Bisa jadi orang tuh baik ke dalam, belum tentu baik keluar gitu loh. Jadi merantau membuat kita tahu diri kita, seberapa berani kita, seberapa kuat kita, dan siapa kita lah, intinya pokoknya siapa kita. Jadi dengan merantau adalah salah satu cara untuk mengetahui diri kita itu siapa gitu. Kedua adalah merantau akan memaksa kita untuk menjadi manusia kuat. Percayalah, guys. Aku kasih contoh. Misalnya kalau di rumah nih ya, kalau misalnya angkat galon itu biasanya ada bapak, ada abang, ada adik, ada manusia-manusia yang bisa kita suruh ya. Atau misalnya kalau ada masalah, kita selalu menyelesaikannya secara kekeluargaan, banyak orang musyawarah dan lain sebagainya. Atau misalnya kita menghadapi kesulitan, misalnya di tengah jalan pecah ban, ada orang yang telepon, "Pah, jemput dong, ini pecah banku, Pah," atau "Abang, jemput dong, ini minyak bensinku habis." Tapi guys, kalau di tanah rantau nih ya, nggak ada ceritanya kayak gitu. Kalau kalian lapar, uang kalian habis, kalian malu minta,
itu tuh bikin kalian berusaha untuk nahan lapar. Kalau misalnya kalian mengangkat galon yang dulunya nggak bisa ngangkat galon, saat kalian merantau itu kalian bisa angkat galon dengan sangat gampang. Kalau dulunya kalian nggak biasa dorong motor yang habis bensin di tengah jalan, terus biasanya manggil orang buat dorongin dan nolongin, kalau di tanah rantau nggak ada yang kayak gitu guys, kecuali kalian banyak temen ya, kecuali banyak teman lah ya. Terus itu tuh motor yang habis bensin kalian harus dorong sendiri, belajar mandiri, pokoknya semuanya serba dipaksa untuk kuat. Nggak punya duit, tunggu kiriman, tahan lapar, atau nggak kalian harus punya, nggak harus buang malu kalian buat minjem duit. Terus atau misalnya kalian harus berusaha untuk tetap tegar meskipun kalian tuh kangen, meskipun kalian tuh nangis-nangis, dan meskipun kalian tuh kayak homesick gitu. Jadi itu tuh memaksa kalian banget buat kalian tetap kuat gitu. Jadi percayalah, anak-anak yang ngerantau itu mentalnya mental baja, yang cewek maupun yang cowok, beneran mereka tuh terbiasa, meskipun mereka tuh terbiasa kaya raya di rumah, tapi saat ngerantau mereka tuh seakan-akan nggak punya apa-apa. Saat kita pergi merantau juga, kita akan tahu seberapa percaya orang tua kita terhadap kita. Percayalah guys, tidak semua anak rantauan dipercaya oleh orang tuanya. Tidak semua anak rantau itu diberi kepercayaan oleh orang tuanya. Oke? Contoh, aku adalah anak bungsu. Orang tua aku itu selalu gak percaya kalau aku tuh bisa ngerjain semuanya sendiri, karena mereka pikir aku tuh masih anak kecil dan gak bisa ngerjain apa-apa tanpa bantuan kakak-kakak aku. Jadi tidak semua nih guys ya, anak yang merantau di luar sana, yang merantau di muka bumi ini dipercaya oleh orang tuanya bisa hidup mandiri. Nah, lewat merantau inilah kalian harus membuktikan guys bahwa kalian tuh bisa hidup mandiri guys. Di sanalah kalian harus memberikan bukti bahwa kalian tuh adalah seseorang yang bisa dipercaya, nggak neko-neko gitu loh. Jadi kalau misalnya ada nih di rumah, kadang-kadang ya kalau di rumah kita tuh percaya nggak dipercaya gitu. Kalau di rumah tuh ya, misalnya ke rumah teman ternyata keluarnya sama pacar, misalnya bilangnya ini ternyata ngelakuin ini gitu. Nah, di tanah rantauan inilah kalian harus membuktikan seberapa jauh orang tua kalian bisa mempercayai kalian. Dari sini juga kalian akan tahu kok orang tua kalian tuh percayanya segimana sama kalian. Kalau misalnya sampai nih orang tua kalian minta nomor HP teman kalian, yang satunya buat nanya-nanya kabar kalian dan apa yang kalian lakukan, fix orang tua kalian gak terlalu percaya sama kalian, percaya sama aku. Kalau misalnya kalian udah bilang mau ke rumah teman, terus orang tua kalian masih nge-WA teman kalian yang satunya, emang bener ya dia kesini? Nah itu fix sudah, berarti mereka gak terlalu percaya sama kamu guys. Jadi dari situ sih kita belajar juga, ternyata orang tua nggak semuanya percaya sama anak. Tanah rantau juga, ini yang terakhir ya guys ya, di tanah rantau juga kita akan dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat sensitif. Pertama, jadi anak yang baik banget, atau yang kedua jadi anak berandal banget. Sebenarnya anak-anak yang tinggal di rumah juga punya pilihan itu, tapi mereka masih ada human control dari orang. Jadi mereka masih dikontrol sama orang tua, keluarga. Jadi mau neko-neko tuh kayak masih sembunyi-sembunyi. Tapi saat kalian pergi di tanah rantauan, hidup di tanah rantauan, itu kalian gak punya siapapun yang ngontrol kalian kecuali diri kalian sama Tuhan. Itu pun kalau kalian percaya Tuhan. Menurut aku ya, anak-anak rantau itu kalau nggak bener-bener jadi jati diri yang baik, ya udah bener-bener rusak. Bener-bener jadi jati diri yang baik itu dalam artian dia belajar, bisnis atau baik, kumpul sama orang-orang baik. Tapi kalau memang dia memilih jalan negatif, pacaran, narkoba, minum-minuman, clubbing dan lain sebagainya, itu juga bisa loh. Dan jangan kalian pikir anak-anak yang baik di rumah itu baik juga pada saat ngerantau, enggak. Bisa jadi baik di rumah tapi busuk saat ngerantau guys. Jadi kalian akan menemukan anak-anak yang merantau dengan perwatakan dua itu. Yang pertama dia baik banget, dia rajin, atau enggak kalem banget, atau enggak rajin banget, atau yang biasa aja, pokoknya enggak menjerumus ke yang negatif. Dan kalian juga akan menemukan satu watak atau satu karakter yang negatif banget, kerjanya tuh pacaran doang, atau enggak clubbing doang, nongkrong doang, ngabisin duit doang, pokoknya
bahkan ada beberapa yang sampai open BO atau lain sebagainya gitu. Padahal mereka tuh ketika di rumah ya kalem-kalem aja. Nah di sini juga membuktikan bahwa kita sebagai kontrol diri kita, jadi ada yang ngontrol selain diri kita sama Allah gitu ya. Bener-bener kasih pilihan kamu mau jadi yang mana gitu. Dan itu tuh kayak terserah kamu gitu. Dan itu kita bakalan tahu posisi kita tuh di mana. Kalau kalian hari ini adalah orang yang memilih untuk menjadi orang negatif, artinya ya udah kamu milihnya jadi negatif. Negatif tuh jangan dipikir cuman pergi ke klub terus main cowok, bukan kayak gitu doang ya guys ya. Tapi negatif juga tuh bisa berartikan kamu jadi lebih toksik. Lebih toksik tuh kayak misalnya jarang ngerjain tugas, bolos kuliah, cuma rebahan, kayak gitu juga bisa tuh toksik. Nah juga sering ngomongin orang. Tapi kalau cewek emang kerjanya ngomongin orang deh kayaknya, tapi nggak tahu juga sih ya. Nah oke guys, sekian dulu itu 4 hal yang menurut aku paling kelihatan sama kenapa kita harus ngerantau, biar kita tuh tahu diri kita seberapa berharganya diri kita untuk kita. Ya, bukan seberapa berharga diri kita untuk orang tua juga, tapi ketika kita sama orang tua punya kendali atas kita, benernya. Meskipun dari jauh orang tua tetap ngendaliin kita, tapi saat kita di tanah rantauan kita punya kendali lebih untuk diri kita mau menjadi seperti apa gitu. Intinya kenapa aku menganjurkan kalian untuk merantau, biar kalian tahu diri kalian tuh siapa, kalian tuh sukanya apa, kalian tuh passionnya di mana, kalian tuh hobinya di mana, bisanya apa dan lain sebagainya. Jadi tidak ngikut gaya hidup orang tua, meskipun kita kan tetap harus taat sama orang tua. Itu udah rumus paten, udah taat kepada orang tua tuh rumus paten. Cuman tidak harus mengikuti gaya hidupnya mereka, karena setiap orang juga punya hidupnya sendiri gitu menurut aku sih. Nah oke, thank you for watching, don't forget to subscribe, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.